Ya, pemirsa, beberapa kali kami mewawancarai Joko Widodo yang saat itu mulai mengetop di sejumlah survei. Saat itu kami menanyakan bagaimana jika ia betul-betul maju sebagai calon presiden, dan berikut adalah cuplikannya. Jadi saya bisa tarik kembali ketika kita di Waduk Pluit ya. Saya pernah bilang pada waktu itu kepada Anda, Mas, kita dulu pernah panggil Mas Jokowi. Waktu menjadi calon gubernur, kita bilang Bapak calon gubernur. Setelah jadi gubernur, Bapak gubernur. Saya waktu itu ngomong, tahun depan apakah saya bisa bilang Bapak presiden? Semua orang juga di sini ingin kira-kira begitu. Setuju katanya, Pak. Bikin satu putaran. Saya ingat pertemuan kita pertama dan kedua kita panggil Jokowi itu dengan Mas Jokowi. Dan belum jadi gubernur. Setelah jadi gubernur juga ketemu kita di studio, lalu kemudian di Taman Suropati, lalu kita panggil Pak Gubernur. Tetapi saya masih tetap bisa panggil Mas, bisa panggil Pak gitu. Saya berpikir apakah pada pertemuan-pertemuan berikutnya mendekati misalnya Bapak apa gitu, presiden begitu misalnya. Oke. Pak Jokowi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk The Headlines. Ya, Bang Don, Ya. ini betul-betul tampaknya agak jadi peramal, Bang Don. Enggak begitu juga sih. Saya mau nanya, kalau gitu yang juara Piala Dunia siapa? Gitu. Cuman apa ya, saya merasa saya dengan Nunung ini mungkin sudah interview beliau 7 kali. Iya, iya. Jokowi ini 7 kali dan kita tahu auranya, otentisitasnya gitu. Orang bilang ini pencitraan, bisa juga sama seperti orang bilang pencitraan, Pak SBY itu pencitraan. Tapi saya kemudian menerima kenyataan memang mungkin begitu Pak SBY dan mungkin memang begitu orang seperti Jokowi. Tetapi yang kita tahu adalah ketika kita ada di lapangan, orang begitu banyak berkerumun begitu. Dan bagi saya kok agak unik ya di saat-saat seperti sekarang gitu, ketika kalau ada pejabat orang harus memobilisasi orang gitu loh. Makanya saya berani waktu itu, saya tanpa izin Nunung saya bilang, ya bagaimana kalau kita pada suatu saat sebutnya Bapak Presiden gitu. Ya, ini salah satu kemampuan ya yang potensial untuk berguna nanti kalau memang dia betul-betul menjadi presiden ya, menurut hasil KPU ya. Karena salah satu kekuatan yang bisa dimiliki oleh seorang presiden dalam sistem presidensial ada strategi yang disebut dengan going public. Going public. Di Amerika sering sekali digunakan itu. Pak SBY mencoba menggunakan itu, tapi mungkin kurang terampil ya menggunakannya. Kurang terampil, Kurang latihan. kurang alami. Sehingga yang ditangkap masyarakat curhat, bukannya dia minta dukungan. Sehingga dianggap cengeng gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau Jokowi memiliki tampaknya ya memiliki kemampuan untuk itu. Nah, ini berguna nanti kalau betul Jokowi nanti membentuk tanda kutip koalisi ramping di parlemen ya. Koalisi ramping itu kan 50% plus 1. Itu artinya kalau ada 1-2 bagian yang agak-agak mbalelo di dalam koalisinya, dia bisa menggunakan kekuatan publik itu. Dan kekuatan publik itu terbukti dalam beberapa kasus itu efektif. Misalnya dalam kasus Cicak dan Buaya, kasus Prita, kasus dan beberapa kasus yang lain. Nah, ini seorang presiden dalam sistem kita, sistem presidensial, dalam memajukan agendanya nanti bisa juga memiliki kapasitas itu. Dan klop dengan kemampuan Dan Pak satu JK. lagi kemampuan pemimpin kita yang tidak banyak saya lihat ya, itu kemampuan untuk membangun voluntarisme. Nah, kita selama ini bicara pembangunan itu selalu terpusat kepada negara, state centris, budget dari negara, pelaksana dari negara, dan semuanya dari negara. Anda melihat itu ada di Jokowi kan? Untuk masyarakat seperti Indonesia, kita belum melihat fenomena seperti di negara maju ya, di Eropa Barat, di Amerika, di mana orang itu melakukan perubahan itu karena voluntarisme, civic organization, perkumpulan dan seterusnya, orang-orang yang melakukan inisiatif. Nah, kita membayangkan kalau ada pemimpin Indonesia yang bisa membangun voluntarisme. Lihat orangnya aja udah mau orang tuh bergerak gitu ya. Dan kali ini kan itu luar biasa sebetulnya, akan terjadi percepatan, akan banyak persoalan yang tanpa negara turun tangan selesai dengan sendirinya. Gitu. Dan itu kali ini Mas Kris, Karena otentisitas dia itu ya dekat dengan masyarakat itu yang otentik kan begitu dia, itu tidak berpura-pura itu loh. tapi lebih penting lagi Mas Kris, kali ini kan kita tahu bagaimana orang sacrifice dalam campaign. Betul. Karena kemudian orang kasih dana secara sukarela, bukan? Betul. Orang membeli baju
diongkos sendiri gitu untuk kampanye kali ini. Betul. Kalau kita bicara dukungan, dukungan masyarakat begitu ya, Mas Jayadi ya. Kalau kita bicara dari sisi agama, di tempatnya SMRC ini, pendukung dari kalangan Islam untuk Prabowo Hatta itu 51. Dari lainnya 20. Nah, untuk Jokowi JK 49. Dari kalangan Islam dan 80 lainnya. Pengaruhnya? Kalau menurut saya ya, sebelum kepada yang punya data, itu menunjukkan bahwa kampanye-kampanye tadi yang menyerang Jokowi itu Kampanye hitamnya working. Ya. Jadi sebelum masa kampanye, sebetulnya pemilih Islam itu cenderung kepada Jokowi. Dan begini, kan itu juga tidak heran. Angka surveinya kan selisihnya jauh. Dan karena Islam itu mayoritas sekali agamanya di Indonesia, maka pasti di dalam komunitas Islam itu juga mayoritas kepada Jokowi. Gitu. Bahwasannya kemudian belakangan semakin dekat, survei terakhir kita itu sudah identik, sudah sama, dan ini hasil quick count atau exit poll kan mengindikasikan Prabowo sudah unggul walaupun cuma 1%. Itu mengindikasikan bahwa memang salah satu aspek di mana popularitas Jokowi itu tergerus adalah isu yang berkaitan dengan sara, dengan agama, Mas Kris. Ya memang begitu. Jadi itu saya kira memang itu tidak boleh kita lakukan ya. Meskipun akhirnya toh kita bisa counter, tapi saya kira kalau sentimen primordial itu dijadikan senjata untuk politik, itu saya kira sangat berbahaya. Tapi toh itu tidak pernah berhasil sepenuhnya. Karena apa? Menurut saya juga karena kematangan masyarakat. Sebab sekarang juga sudah sulit membedakan mana, misalnya begini, kelompok-kelompok yang betul-betul misalnya keluarga saja, yang Islam doang, kan ada juga. Yang kecil aja, yang Katolik, Kristen aja, nggak campur-campur, nggak karuan sekarang ini. Jadi itulah yang sebetulnya bangsa inilah yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena kita memang sebetulnya sudah membangun suatu tadi rajutan sosiologis yang saya kira memang kita tidak mungkin lagi dipecah-pecah ya, karena untuk membangun kekuatan itu saja. Soal voluntarisme itu tadi ya, saya ingat, saya tahu kira-kira seminggu lalu ada seorang pengusaha mau membantu untuk menjelaskan keislaman Jokowi dan membuat video. Dia tayangkan di sejumlah televisi, dia ditaruh itu di YouTube, itu based on uangnya sendiri. Dan itu Jokowi tidak tahu sama sekali itu. Betul. Saya tahu itu. Jadi coba bayangkan dibuat 30 menit, itu kemudian beredar kemana-mana, lalu kemudian untuk membuat ya ini loh keislaman Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu mempunyai aura yang bisa menggerakkan energi orang tanpa dia itu untuk diberikan suatu trade off kepada yang bersangkutan. Ya kan itu luar biasa itu. Kalau kita kembali ke dukungan tadi, yang tekanan paling besar adalah di tempat kantong-kantong Muslim gitu, para penganut Islam gitu ya. Jadi di Jawa Timur, Jawa Barat unggul ya Prabowo Hatta ya, tapi di Jawa Timur di Tapal Kuda, di daerah-daerah kantong-kantong Islam cenderung imbang. Skala sedikit sekarang ini, tetapi itu di counter oleh dukungan di Tapal Kuda, di daerah Mataraman, yang kuat PDIP-nya. Jadi di daerah yang kuat PDIP-nya Jokowi JK saat ini unggul. Di daerah Tapal Kuda yang banyak Islam, NU, basis NU dan PKB, unggul sedikit Prabowo atau minimal imbang. Tetapi karena besar unggulnya di daerah Tapal Kuda, daerah-daerah PDI Perjuangan, di daerah Mataraman, daerah PDI Perjuangan, itu membuat Jokowi JK unggul sekitar 5% saat ini. Tipis ya memang. Ya, memang unggulnya tipis. Tapi Banten, Jawa Barat. Jadi di Banten dia kalah, tetapi dikompensasi oleh kemenangan di Jakarta. Di Jawa Barat dia kalah, tapi dikompensasi oleh kemenangan di Jawa Tengah. Gitu. Dan Jawa Timur menjadi penentu. Jawa Timur yang menjadi. Nah, kalau kita perhatikan, kita bahas juga. Iya, betul. Menariknya berbeda dengan pemilu legislatif di mana 4 kali pemilu Jawa Barat itu penentu. Partai yang menang di Jawa Barat itu menang di tingkat nasional. Tapi karena peta yang kita sudah lihat dari awal, dari awal lah, Jawa Barat itu Prabowo Hatta, kemudian Jawa Tengah itu adalah Jokowi JK. Akhirnya kita melihat bahwa Jawa Timur yang akan menjadi medan pertarungan. Walaupun sebetulnya secara teoritis mestinya Jokowi JK unggul telak di sana. Karena dua partai pendukung, PKB sama PDI gitu loh. Tetapi begini, loyalitas partai itu yang paling tinggi itu PDI. Jadi 78% pemilih PDI cenderung kepada Jokowi JK. Dalam hal PKB kurang dari 50%,
meskipun lebih unggul terhadap Prabowo, kurang 50% pemilih PKB atau orang NU itu kepada Jokowi JK. Nah itu isu itu kemudian yang ditangkap oleh tim kampanye Prabowo. Kalau mereka melihat dukungan dari pemeluk agama Islam ini, apakah ketika kemudian terpilih akan kembali? Oh, saya kira mungkin mudah kembali. Karena mudah kembali dengan begini, dalam arti bahwa kalau Jokowi nanti menjabat dan dia mulai menunjukkan sesuatu yang memang seperti dirasakan masyarakat, itu sudah nggak pikir lagi tuh. Sebab soal misalnya soal pendukung dari kelompok Islam ini kan terdistorsi karena kampanye hitam yang gila-gilaan, yang tidak masuk akal sama sekali. Tapi karena digelurakan dan kemudian dia didesak-desakan dan ini Mas juga gini, karena background Jokowi ini somebody who is coming out of nowhere gitu kira-kira. Jadi dia memang orang nggak banyak tahu, tiba-tiba dia jadi calon presiden. Siapa orang ini gitu loh ya. Apalagi ya modelnya begitu-begitu kan. Jadi kalau di feeding informasi itu cepat sekali. Oh iya, barangkali itu ya gitu. Pertanyaan sederhana Mas, ya apa ibunya ketika lahir? Mirip dari sudut pandang itu sebetulnya Mas, itu ada namanya orang Jawa bilang jantraning alam. Inilah perjalanan alamiah, bukan alamiah, perjalanan yang sangat apa itu spiritual, bahwa orang yang nobody kasarnya yang tidak jadi apa-apa, jadi kemudian jadi wali kota Solo 2 kali dengan sukses, DKI dan presiden, seakan-akan ini tuntunan tidak cuma tuntunan rasional manusia, tapi ada tuntunan dari atas. Wah nggak bisa Mas, ini ilmu langit, kita ilmu bumi. Ilmu langit itu baru nggak bisa dibahas. Tapi seperti itu loh, politik itu ada ilmu, ada ilmu. Kita tadi sudah mulai dengan Poltrek ya. Nah sekarang ada pernyataan resminya untuk Poltrek itu tadi ya. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi akan mengaudit lembaga survei pelaksana quick count di Pilpres 2014. Nantinya hasil audit ini akan diumumkan ke publik dan Persepi akan memberikan sanksi kepada lembaga survei yang terbukti melanggar etika. Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltreking, memberi penjelasan terkait dibatalkannya kerjasama dengan TV One. Yang masuk Prabowo Hatta di 46,63%, lalu Jokowi JK 53,37%. Nah, di luar ini mungkin yang penting saya sampaikan adalah barangkali kita semua sempat menyaksikan poltreking di salah satu media televisi akan dipublikasikan quick count ini seharusnya di salah satu media televisi. Tetapi sebagian dari kita melihat ternyata tidak ada. Nah itu mungkin yang perlu saya klarifikasi adalah ketika pada pagi hari tadi kita memutuskan, saya dan kawan-kawan memutuskan pada pukul 10 kalau tidak salah 10.00 memutuskan untuk tidak dipublikasikan di televisi tersebut. Salah satu pertimbangannya kita tetap ingin menjaga profesionalisme dan independensi kita sebagai lembaga survei yang berpegang teguh pada kaidah ilmiah, metodologi dan ya, semoga menjadi jelas buat kita semua dan tidak ada persoalan lagi. Tidak ada kata lain kecuali top itu Hanta. Baik, kita harus berterima kasih kepada Mas Kodari, Mas Jayadihanan dan Pak Kris untuk sudah hadir di Berita 1. Kami akan kembali untuk Anda masih dengan The Headline Special.